Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Muhammad Fajar sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Taklim dan Tarbiyah dalam Al-Quran. Selanjutnya pembahasan pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 24. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu kecil. Asbabun nuzul ayat ini maknanya adalah sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran, biasanya berkaitan dengan peristiwa, pertanyaan atau situasi tertentu. Tidak ada riwayat sahih yang spesifik menjelaskan bahwa ayat 24 dari surah Al-Isra turun karena peristiwa tertentu. Namun ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah yang dimulai dari ayat 23 ayat sebelumnya, yang memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut beberapa tafsir, termasuk Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai penguatan perintah untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tua. Setelah ayat sebelumnya, yaitu ayat 23, memuat larangan berkata uffit lahuma kepada mereka. Jadi ayat ini turun secara umum tanpa sebab khusus, namun sangat ditekankan sebagai tanggapan terhadap perlakuan kasar sebagian anak terhadap orang tuanya. Kemudian tafsir dari ayat ini, ayat 24, tafsir globalnya, ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak agar apa? Agar merendahkan diri, itu tawadu kepada kedua orang tuanya, bersikap lembut, penuh rahmat, mendoakan mereka terutama setelah mereka tua atau wafat. Kemudian tafsir dari beberapa ulama seperti Ibnu Katsir, beliau mengatakan, rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang, artinya jangan bersikap sombong atau angkuh terhadap orang tua, bahkan bersikaplah layaknya burung yang menundukkan sayapnya sebagai simbol kerendahan hati dan cinta. Kemudian beliau menyebutkan doa Rabbirhamhuma. Ini adalah doa sunnah yang dianjurkan dibaca oleh setiap anak untuk orang tuanya, baik mereka masih hidup ataupun setelah wafatnya. Kemudian Al-Muyassar, beliau mengatakan, Allah memerintahkan agar bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua, serta mendoakan mereka karena mereka telah mendidik kita sejak kecil. Kemudian Al-Maraghi, beliau mengatakan, penggunaan istilah janah az-zulli, sayap kerendahan, adalah bentuk majas atau metafora dari kerendahan hati total dalam tindakan dan ucapan kepada orang tua. Kemudian analisis terbawinya Al-Isra ayat 24, makna terbawi ayat ini menegaskan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak. Pendidikan yang diberikan orang tua sejak kecil menjadi fondasi utama pembentukan karakter dan akhlak seorang anak. Nilai-nilai pendidikannya itu seperti pendidikan kasih sayang, pendidikan akhlak dan adab, pendidikan spiritual melalui doa, dan pendidikan keteladanan dalam keluarga. Kemudian implikasi pendidikan, diajarkan untuk menghormati guru dan orang tua. Pendidikan harus dilandasi rasa empati dan kelembutan.
Lingkungan keluarga menjadi basis utama pendidikan karakter. Demikian penyampaian materi dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Handayani Saputri selaku pemateri kedua akan membahas terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu orang-orang yang benar. Adapun asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 31, ini adalah bagian dari kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat mengenai pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi. Ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul atau sebab khusus turunnya ayat yang bersifat peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ayat ini merupakan kelanjutan dari kisah yang dimulai dari ayat 30, di mana para malaikat mempertanyakan pengangkatan manusia sebagai khalifah yang dikhawatirkan akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat secara kontekstual dari ayat 31 ini yaitu turun sebagai jawaban dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keutamaan dan potensi yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu ilmu dan kemampuan untuk mengetahui nama-nama benda, fungsi, konsep, atau segala sesuatu. Tafsiran ayat 31. Ayat 31 berfungsi sebagai bukti nyata atas jawaban Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 30 dari ayat yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mendemonstrasikan kelayakan Nabi Adam sebagai khalifah melalui anugerah ilmu. Yang pertama, pengajaran nama-nama atau taklimul asma dari ayat yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ini adalah inti dari keutamaan manusia. Allah secara langsung mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Makna al-asma atau nama-nama oleh mayoritas ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tarbawi diartikan sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk nama-nama atau lafal dan fungsi-fungsi atau makna dari benda, makhluk, dan konsep yang diperlukan untuk mengelola bumi. Kemudian yang kedua, ujian dan tantangan bagi malaikat dari ayat yang artinya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama benda ini jika kamu orang-orang yang benar. Demonstrasi. Setelah Adam diajari, Allah Subhanahu wa taala menampilkan benda-benda tersebut di hadapan para malaikat sebagai sebuah ujian atau tantangan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Pasya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan membahas materi ketiga, yaitu yang berjudul Quran Surah Rahman ayat 2 dan 4. Nah, Surah Rahman ayat 2 dan 4 ini membahas tentang nikmat Allah dalam mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini yang pertama itu Quran Surah Ar-Rahman ayat 2 yang berbunyi Allamal Quran, yang artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, tafsir ayat di atas ini yaitu ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang menghendakinya. Nah, ini adalah salah satu nikmat dan rahmat terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia atau kepada kita. Nah, yaitu menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dengan lafaz dan makna yang sempurna, mengandung kebaikan dan melarang segala keburukan. Asbabun nuzul ayat ini yaitu penduduk Mekah ini meyakini bahwa Al-Quran ini diajarkan oleh seseorang manusia kepada Nabi Muhammad. Nah, padahal itu adalah wahyu dari Allah. Surah ini diturunkan untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diajarkan langsung oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah ini mengajarkan kepada umatnya sampai di zaman ini yang sekarang. Nah, selanjutnya itu kita masuk
ke pembahasan yang kedua, yaitu surah Ar-Rahman ayat 4 yang berbunyi Allamahul Bayan, yang artinya dia mengajarkannya pandai berbicara. Nah, tafsiran ayat ini yaitu ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada manusia dengan kemampuan berbicara, kemampuan berbicara adalah salah suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan kemampuan berbicara, manusia dapat menghormati atau berkomunikasi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu kita masuk di analisis surah Ar-Rahman ayat 2 dan 4. Nah, surah Ar-Rahman ayat 2 dan 4 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pendidik utama bagi manusia. Pada ayat 2 Allah menyatakan bahwa Dia mengajarkan Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa wahyu merupakan dasar utama pendidikan Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran berfungsi sebagai perubahan hidup yang mengarahkan manusia pada kebenaran, membentuk keimanan serta menanamkan nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan yang benar tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Al-Quran agar ilmu yang diperoleh tidak kehilangan arah atau tujuan. Nah, sedangkan ayat 4 menyebutkan bahwa Allah mengajarkan manusia kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Nah, kemampuan bahasa ini merupakan syarat penting dalam pendidikan karena melalui bahasa ilmu yang dapat disampaikan, dipahami dan dikembangkan. Bahasa ini juga berperan dalam membentuk pola pikir, sikap dan budaya manusia. Tanpa kemampuan komunikasi, proses pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Nah, secara terbawi, kedua ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan ideal harusnya memadukan antara ilmu yang bersumber dari wahyu dan kemampuan komunikasi. Nah, sedangkan Al-Quran memberikan isi dan nilai pendidikan. Bahasa menjadi alat untuk mentransfer ilmu dan nilai tersebut. Dari sini lahir nilai-nilai pendidikan seperti pendidikan berbasis wahyu, pendidikan bahasa dan komunikasi, dan pendidikan moral dan spiritual, serta integrasi antara ilmu, nilai dan kehidupan manusia. Nah, mungkin ini saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.